Ya, sampai kapan? Sampai jam 3. Mengapa jam 3? Jam 3 Bapak Ibu sekalian adalah waktu yang terbaik untuk bangun. Karena satu-satunya waktu yang paling steril. Keadaan alam, keadaan lingkungan kita ini steril betul-betul, tidak ada polusi, tidak ada pencemaran udara, pencemaran lingkungan di jam 3 sampai menjelang subuh. Mengapa orang pada tertidur kan? Siapa yang mau membuat polusi pencemaran lingkungan, pencemaran udara? Tidak ada orang yang merokok di jam-jam itu kan pada tidur semua. Makanya Dokter Tauhid itu Dokter Hussein yang ownernya rumah sakit holistik di Surakarta, ya di Solo. Ownernya beliau itu mengobati pasiennya yaitu terapi salat tahajud. Pasien itu diarahkan untuk setiap malam salat tahajud jam 3 sampai menjelang subuh. Dan pasien apapun itu dianjurkan untuk salat tahajud dan sembuh dari kankernya, dari gagal ginjalnya, dari TBC-nya, dari bronkitisnya. Banyak penyakit yang disembuhkan dengan terapi rutin salat tahajud oleh Dr. Hussein, ownernya rumah sakit holistik di Surakarta. Ya, bisa dicari di internet. Ya, kalau ada mau berkunjung ke sana juga boleh. Ya. Ini ya, jadi ini. Oke, jadwal piket perlu dipaham oleh seorang praktisi akupresur. Selanjutnya kita masuk, ini sama tadi ya. Ada namanya khasiat sepanjang meridian, cara mudah memahami fungsi titik akupresur. Maksudnya begini Pak ya, ada tadi bertanya, walaupun titik terjauh tapi tetap berpengaruh ke organ. Titik dekat tetap berpengaruh ke organ karena ada namanya saluran imajiner. Ya di sini misalnya, ya di sini kita tekan tetap berpengaruh ke limpa. Karena itu seperti ini listrik, tidak usah diputar, cukup kita tekan saja saklarnya, tetap ada pengaruhnya. Jadi makanya ada para peneliti ditentukan titik-titiknya di mana. Ada titik sepanjang meridian, ada titik lokal di mana sakit, di situ di akupresur. Ya, di mana sakit di situ di akupresur. Ada namanya titik khasiat. Titik khasiat itu walaupun bukan di situ bermasalah, di situ di akupresur maka khasiatnya menyeluruh. Ada juga namanya istimewa, khasiat istimewa. Yang mana itu khasiat istimewa? Yaitu titik dominan, titik iyung luo, titik sumu, titik zi, titik yusu, titik pengalaman. Ada titik-titik istimewa. Tapi titik dominan, titik iyung luo, titik sumu dan zi, yusu dan titik pengalaman ini ada semua pada titik-titik wajib. Sudah tidak terlalu lagi karena ada semua pada titik wajib. Ada namanya titik khasiat organ. Khasiat organ yaitu di mana bermasalah maka di situ dilakukan akupresur. Contoh, titik paru-paru bermasalah, ambil titik LU1. Titik LU1 di paru-paru. Misalnya titik lambung bermasalah, ambil di pertengahan antara pusar dengan segitiga tulang di sini. Apa namanya? Saya lupa namanya. Ulu hati, titik ulu hati, Hah? ulu hati kan selalu orang bilang. Ya ada di sini kan titik tulang segitiga bermuda itu. Nah, di sini ada pusat, pertengahannya ditekan-tekan untuk titik istimewanya organ lambung sebetulnya, tapi dia lebih benar kalau dikatakan meridian rendah. Ada namanya titik khasiat organ, titik yes point, AC point. Ya nanti kita. Ini caranya dua Ji. Akupresur itu dua. Kalau bukan sedasi, ya tonifikasi. Kalau bukan dilemahkan, maka dikuatkan. Kemudian, ini tidak usah. Ini aku untuk usah. Sekarang nih, titik wajibnya kita masuk sekarang ya sebelum praktek ini. Ada 12 kita membahas 12 meridian. Karena berputar di sekitar ini saja. Titik wajib untuk meridian paru-paru atau lung atau LU hanya 3. LI1, LU7 dan LU9. LU1, LU7, LU9. Iya. Di mana itu LU1? Mari kita lihat. Ini dia LU1. Di mana LU7? LU7 ada di sini. Di mana LU9? LU9 ada di sini. Ini yang berlubang. Itu LU9. Iya. Ya. Kalau masuk dia jari sini. Lubang.
Itu saja. Oke, jadi 3 titik wajib pada paru-paru. Tapi jumlah titik akupunturnya ada 11. Tapi dari 11 itu dipilih hanya 3 titik untuk akupressur. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang ada semua sini. Meridian paru-paru berpasangan dengan usus besar. Dia masuk elemen logam. Dia menguasai panca indera hidung, termasuk orang yang sinus. Itu kan dari paru-paru bermasalah kan? Ya. Kemudian jam piketnya ada jam 3 sampai jam 5. Ya, titik mu-nya bagian depan itu mu depan. Jadi kalau dikatakan titik mu berarti depan. Kalau dikatakan titik su berarti belakang. Mu depan, su belakang. Ayo kita sama-sama. Mu depan, su belakang. Itu saja. Baca tuh ada huruf. Ambil titik su nomor sekian di meridian Gibi atau BL. Oh, berarti belakang itu titik su. Iya. Kalau dikatakan titik mu berarti di depan. Itu saja. Kemudian LU1 ini atau biasa disebut dengan sumfu. Iya. Nah, ini dia ya, titik LU1. LU1 dari puting susu ke samping luar 2 cun. Dari puting susu ke samping luar 2 cun. Oke, 1, 2. Oke, sudah lurus keluar 2 cung. Setelah itu ambil naik 4,8 cung. Ya, ini 3 cung toh? Tambah 1 cung. Turun sedikit. Ambil. Ya, di situ. Di situ dia titiknya. Kan tadi sudah ada ukuran-ukurannya toh? Jadi 2 cun keluar dari puting susu, baru naik ke 3 cun dulu, 4 jari, tambah 1. Turun sedikit, itulah titik LU1. Ya, ditekan-tekan di situ 30 kali untuk menjernihkan organ dada, menurunkan energi paru, menghentikan batuk, menyebarkan dada yang sesak penuh, menghentikan nyeri-nyeri di dada. Rasakan nyeri-nyeri dada tak? Karena naik motor, karena kecapean, karena tulangnya yang bermasalah di sini di rongga dada, kadang nyeri. Nah, biasanya ada orang yang ponis dirinya, kayaknya paru-paru kayak ini, karena nyeri-nyeri dadaku, tidak sampai di organnya, baru organ luarnya yang diserang. Namanya baru meridian yang diserang. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan, jadi jangan diponis semua penyakit itu sudah melukai organ, belum. Ada namanya perlawanan sistem imun melalui meridian organ. Jadi organ meridian paru-paru itu melawan. Jadi meridiannya itu sepanjang meridian paru-paru tadi itu di situ adalah tempat perlawanan penyakit. Dia lawan itu tidak bisa langsung melukai organ karena ada meridian sebagai penjaga benteng. Benteng terluarnya kita namanya meridian. Nanti kalau memang betul-betul kalah itu di situ benteng pertahanan meridian tak jebol, barulah dia masuk ke organ paru-paru atau organ yang lain. Ustaz, Iya. bagian dalam gitu dia, bagian luar. Bagian luar, keluar dulu 2 cun, baru 4,8 cun naik, lurus. Keluar ke sini, Iya. keluar ke sini. Paling gampang itu mengukurnya. Ini anggap sambil contoh ya. Bagian dalam tangan. Ya dia caranya dah mengukur. Ini Kalau saya puting 2 jam susu dari ya. tulang. Ya, puting susu. Pas nih. Keluar, berarti arah ke kiri. Keluar. Pusat ke kiri Ke atau kanan. ke Ke kanan. Ke kanan. Ini ya. Ini puting susu ya. Iya. Ya, Oke. 2 cun keluar ya, sini ya. berarti ke kiri. 2 jari ya. Ke kanan, ke kanan. Ya, keluar Keluar. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan dan ke kiri karena dua-duanya. Iya. Dua-duanya toh. Jadi semua meridian itu kiri kanan. Oke. Kaki kanan, kaki kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Berarti ke kanan di sini, ke kiri di sini toh. Iya. Oke. Dari sini keluar 2 cun, baru naik ke 4,5 cun. 4,8 cun. Berarti 3 cun tambah Satu. tambah 1. Turun sedikit. Itulah titik LU1 ini nih, LU1. Iya, jadi lurus ke naik dan keluar 2 cun, naik langsung saja naik 4 cun. 5 cun. Iya, 5 cun toh nih. Bukan 3. Titik yang ditekan nyeri, paling nyeri kalau ditekan. Titik kelemahan juga sebenarnya situ. Mohon maaf bagi yang belajar ilmu kungfu atau belajar kempo,
atau belajar apa namanya? Tai Chi. Siasu, di sini titik kelemahan, titik totok. LU1 itu adalah titik totok. Langsung orang tidak bisa bergerak. Ya, kalau yin dan yang meridian dilarikan ke kungfu. Tapi ini kan dilarikan ke pengobatan. Kita bukan ke mencederainya, untuk mengobatinya. Oke, sini dia. Karena di aku fresher juga, teman-teman instruktur itu di Jawa rata-rata juga pemain kungfu. Pemain soling, kemudian apa namanya? Siasu. Ya, artinya entahlah kecuali saya. Ya, saya tidak hanya dasar-dasar di silat dulu. Tambahin. Ya, ini sini. Ini Tambahin. oke. Terus ini titik wajib. Titik wajib. Batuk indikasinya adalah batuk-batuk, asma, nyeri iga, dada, TBC, sakit pada bahu dan punggung. Ya, gitu ya. Oke, satu selesai. Kemudian untuk ayat tadi LU7, LU9. Oke. Kita langsung masuk ke LU7. Ini LU7 ya. Oke. LU7 itu lokasinya 1,5 cun di atas garis pergelangan tangan. Di atas garis pergelangan tangan. Enggak, sini nih. Ini kan paru-paru. Ya. 1,5 jari. 1,5 cun. 1,5 cun, 1,5 ibu jari ya. 1,5 ibu jari. Dari ini kan sini. Ini LU10. LU9 tadi ya. Iya. LU7. Sekarang LU7, 1,5 jari dari sini. 1 tambah lagi setengah. Itulah titik LU7. Lung 7. Paham ya? Iya. Ini kan LU9 di sini kan? LU9 di sini. Iya. LU9. Ya, langsung saja ambil 1,5, 2 jari. Berarti di sini LU7. Jangan keluar ya, jangan terlalu keluar ya, ini tulang. Yang tulang, kemudian ada rongga, daging-daging di sini. Itulah LU7. Manfaatnya di sini adalah untuk melancarkan energi, membersihkan paru-paru, mengusir angin. Kalau indikasi pengobatannya sakit kepala sebelah. Misalnya kalau sakit kepala kanan berarti kanan. Kalau sakit kepala seluruhnya bisa bengkak tenggorokan, batuk, mulut kering, mulut dan mata miring, mulut kaku, tak bisa dibuka, salah bantal. Ya, salah bantal di sini dia LU7. Ibu jari tangan susah digerakkan, biasanya karena kolesterol, asam urat dan lain-lain. Jari tangan dan pergelangan tangan tidak kuat gini jari-jari tangannya. Uring kuning, kemerahan, kencing tidak lancar. Ambil di LU7. 2 jari atau 1,5 dari sini pergelangan. Nah, pas di sini. Banyak manfaatnya situ ya. Itu titik wajib akupresur LU7. LU7. Terserah mau tonifikasi penguatan atau mau dilemahkan. Kalau terlalu kuat batu-batunya berarti dilemahkan. Iya, misalnya batu disertai dahak kuning, coklat, berdarah. Tapi kalau itu saja, kalau terlalu kuat dilemahkan. Kalau terlalu lemami batu-batunya. Sudah lemami karena sudah berarti tonifikasi saja 30 kali. Oke, kemudian langsung LU9. LU9 tempatnya di mana? Nah, coba lihat gambar ini. Ini tadi Taiwan. Bacanya tulisannya Taiwan, tapi tulisan bacaannya Taiyan. Tulisannya Taiwan, tapi bacaannya Taiyan. Dia di sini, titik Taiyan ini di sini ya. Yang saya tadi praktekkan di sini. Nah, titik Taiyan ini iya. Manfaatnya adalah mengusir anginan, sakit-sakit dada, ya, menghilangkan riak,
menguatkan energi paru, menghentikan batuk, melonggarkan dada, menghilangkan panas paru dan liver, meningkatkan sirkulasi darah. Iya. Di sini juga bagus untuk menguatkan energi paru supaya maksimal dalam terjadinya pergantian O2 dengan CO2 di dalam paru-paru. Kan di sini udara berganti, udara yang kita hirup itu kan berganti di dalam, keluar menjadi CO2. Oksigen yang kita hirup masuk di paru-paru, diproses di dalam, keluar menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu sudah ada toksinnya, racunnya, sudah ada energi negatif di situ. Iya. Makanya itu Rasulullah SAW melarang meniup minuman yang panas. Dari situ ada karbon dioksida, ada toksin. Dalam bahasa medisnya ya, di situ ada racun. Memang tidak terlihat, tidak bisa diteliti juga. Tapi keimanan kita kepada wahyu, hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah hal yang menjadi wajib. Sama halnya kita mendengarkan hadis, Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, riwayat Muslim, apabila minuman salah seorang di antara kalian kemasukan lalat, maka tenggelamkan sekalian lalat itu, ya, kemudian buang lalat itu, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, tapi di sayap yang lain ada syifa penawarnya. Iya. Walaupun orang-orang HTI, Hizbut Tahrir atau Mu'tazilah tidak mau memakai hadis ini karena dianggap tidak logis, tidak masuk akal, tapi tidak logisnya, tidak masuk akalnya, tidak bisanya dibuktikan dalam dunia medis, tidak bisa mengalahkan keimanan kita kepada hadis Rasulullah atau apalagi sahih. Sudah terbukti itu. Ya, dan sudah dibuktikan dalam dunia medis itu. Nah, apalagi kalau sudah dibuktikan dalam dunia medis. Nah, tentu bukan karena dibuktikan oleh medis baru kita beriman. Ya, tapi iman lebih duluan. Medis itu penunjang. Kalau ada hadis-hadis Rasulullah dibuktikan secara medis, tidak beriman karena pembuktian medis, karena hasil riset sudah membuktikan. Tapi itu hanya menambah saja poin-poin keimanan kita terhadap Al-Quran dan hadis. Iya. Jangan nanti mau beriman kepada Al-Quran dan hadis, nanti setelah dibuktikan secara medis, tidak. Tapi istilahnya 1400 tahun yang lalu, Islam sudah mengajarkan itu, sudah menyampaikan teorinya, baru dibuktikan secara medis 1400 tahun kemudian. Padahal Islam sudah melakukan dalam amal sehari-harinya. Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini, tolong di sini ya. Untuk di sini kalau orang terkena bronkitis cepat ya. Saya